Puji Tuhan, saat ini tentunya kita bersuka cita kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat pujian mengatakan, Kau Bapa yang mengasihiku.
katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada setiap kami, kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada setiap kami, secara khusus Tuhan di waktu yang spesial ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Bapa, kami mau mulai ibadah kami. Kami mau mulai ibadah kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau muliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menyiapkan siap hati kami Tuhan. Biar ada sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Kau yang melayakan siap kami Tuhan. Sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh layak ketika kami datang ke hadirat Tuhan.
Tuhan yang melayakkan setiap kami ya Tuhan. Kau yang membimbing, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan. Kami rindukan Roh Kudus-Mu hadir menjamah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ada kuasa yang kami rasakan Tuhan. Ada perubahan yang kami nyatakan. Ada damai sejahtera yang kami nyatakan ketika kami datang masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari, Dialah Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Di dalam Dia sumber pengharapan kita. Di dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat sebuah pujian hanya di dalam nama-Nya. Oh, haleluya. Katakan firman terang di jalan. Firman terang di jalan. Risau iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kata pujian ini katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku, selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasa-Nya, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya, di dalam kuasa
Bapa. Oh haleluya. Di dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Dia Tuhan yang menjadi pengharapan setiap kita. Oleh karena itu, mari angkat pujian kita terus kepada Tuhan. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Oh haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Oh, sekali katakan, sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, amin. Punya Allah seperti Engkau. Oh, kami sungguh bangga Tuhan. Bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan pengharapan. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila kasih-Mu. Untuk ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Oh, katakan sekali lagi dengan iman, katakan sungguh ku bangga. Haleluya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Oh, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu menyenangkan hati. Oh, karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Oh haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Puji Tuhan. Menjadi pernyataan iman siap kita. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang selalu memegang kehidupan kita di setiap musim hidup kita. Tak pernah Tuhan melepaskan setiap kehidupan kita. Oh haleluya. Mari kita belajar untuk semakin berserah kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan setia, mari kita juga mau belajar setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi setiap kita, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya.
rasakan. Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan Kau menjadikan setiap kami baru ya Tuhan. Hidupku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Kasih Tuhan dalam kesesakan, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan segala kekhawatiran kami Tuhan. Oh haleluya, karena kami milik-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kurangan
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kami Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tetap memandang indah setiap kami Tuhan. Dengan segala kebobrokan kami Tuhan, Kau tetap pandang indah kami di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, oh haleluya. Oh haleluya, Kau membuatku sesuai rencanamu. Oh haleluya Tuhan, musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, Kau tahu segala kekurangan kami Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu, Kau membuatku
setiap musim hidup kami dan setiap musim hidupku. Kami serahkan segala kekhawatiran kami Tuhan, kekhawatiran milikku, semua kekuranganku, semua kekuranganku kamu tahu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Serukan bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Semua di dalam sepengetahuan Engkau. Engkau berdaulat atas hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Ya lama kaya lama siki ya lama Jesus. Haleluya. 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 Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Syukur, terima kasih buat anugerah kasih Tuhan. Memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada dan kami ada di dalam rumah Tuhan. Memberikan pujian penyembahan kami. Kami berbuat ibadah kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau hadir. Engkau meyakinkan kami kembali, kami adalah sebagai milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau berkorban, Engkau menyelamatkan hidup kami. Kami adalah milik-Mu. Biarlah kami menyadari dan memahami ini Tuhan. Supaya ke depan kami jalani hidup kami ini, kami senantiasa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami menjalani dengan sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Karena janji Tuhan yang senantiasa kami boleh alami. Dan kami mengerti apa tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai milik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kehidupan kami dengan darah-Mu. Layakkan kami, membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kebenaran kami. Urapi kami semua. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Biar Roh Kudus senantiasa menolong kami semua mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan pujian. Song leader, singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, menjalankan persembahan. Semua yang menyiapkan gedung, tempat ibadah, semua yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkati. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya kita. Kita bersuka cita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 20 November ya, 2022. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang kita adalah milik Tuhan ya. Kita milik dan dimiliki Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti puji-pujian kita, ya kita harus mengerti dan memahami akan hal ini. Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat ya atas seluruh ciptaannya ya. Alam semesta dan kita semua adalah ciptaannya ya. Dan semua adalah milik Tuhan, harusnya saudara-saudaraku. Tapi berapa banyak kita tidak memahami bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan, milik Tuhan, tetapi kita merasa bahwa hidup ini adalah milik kita sendiri ya. Sehingga kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Seringkali kita memakai hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri. Semua kita merasa apa yang ada pada kita adalah milik kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kita diingatkan, coba kita melihat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Kita ini yang masih hidup ya, dikatakan kita yang mati ya, biarlah kita untuk Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Tapi ternyata secara de jure hukum kita ini milik Tuhan ya, ciptaannya. Mazmur 24, coba kita lihat. Ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam. Alam semesta ini, bahkan semua yang ada di dalamnya, Tuhanlah empuhnya. Ya. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa ada empuhnya kehidupan ini. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan Tuhan yang menciptakan kita ini adalah empuhnya kita. Tetapi seringkali kita dalam hidup kita ini empunya kita ya dunia ini. Kita merasa bahwa dunia ini menjadi tuan kita ya, hidup kita ya hanya menyenangkan dunia atau menyenangkan diri kita sendiri. Itulah faktualnya saudara-saudara. Ya, kenyataan dalam kehidupan kita banyak orang yang tidak mau datang mencari empunya hidup ini. Ya. Banyak orang yang tidak mau beribadah atau melayani empunya hidup ini, saudara-saudaraku. Dan betapa banyak orang yang begitu sombong, ya, merasa bahwa
Dialah yang memiliki, ya, mengendalikan hidup ini, saudara-saudaraku yang kasih. Sehingga kalau orang Jakarta bilang hidup semau gue, ya, semaunya saja saudara-saudaraku, ya, hanya menyenangkan dirinya sendiri, ya, mencari kesenangan dunia. Tapi kita diingatkan Bapak Ibu, ya, hidup atau mati kita adalah milik Tuhan, ya. Istimewa kita bersyukur, ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 kita melihat Dua Korintus 5 maksud saya ayat yang ke-15. Dua Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya harus memahami kasih Tuhan, ya, yang kita alami, ya, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib Dia melakukan penebusan, keselamatan buat kita, ya. Dia memberikan kehidupan yang kekal. Dia memindahkan kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Dia memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dan dikatakan bahwa lewat penebusan, lewat kematiannya, ya, Dia menyelamatkan kita, ya. Dia, saudara-saudaraku yang kekasih, menjadikan kita adalah milik Tuhan, ya, mengingatkan kita ini menjadi milik Tuhan. Seharusnya kita, ya, sikap kita harus kita bersyukur, ya. Kita ingat mengenai, ya, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam Lukas itu, Lukas 17, ya. Tapi sayangnya dikatakan hanya 1 orang yang kembali, ya, datang kepada Yesus dan berterima kasih, ya, mengucap syukur. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-17 di sana, ya, mengenai cerita tentang 10 orang kusta. Ya, ketika Yesus memasuki dia ke satu desa, ya, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh berteriak, "Yesus, kasihanilah. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Ia memandang mereka dan berkata, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dari Yesus, ya, menyembuhkan 10 orang kusta ini dengan Dia memerintahkan, ya, untuk memperlihatkan dirinya kepada imam. Karena hanya imam yang menentukan apakah dia tahir atau tidak. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Ia berkata kepada orang itu, "Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan." Bapak Ibu saudara-saudara, lewat iman kita mengalami, ya, kasih Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Dia jadikan kita ini milik Tuhan. Saudara-saudara, kita patutlah seharusnya, ya, sebagai milik Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan seharusnya juga sebagaimana
pujian kita, kita sebagai milik Tuhan tidak perlu khawatir ya menjalani kehidupan ini. Ya, karena kita sebagai milik Tuhan, ya, saudara-saudara, kalau kita memiliki sesuatu, ya, barang lebih-lebih yang berharga, tentu kita akan jaga, ya, saudara-saudara. Begitu juga yang kita ini, ya, pasti sebagai milik Tuhan, Tuhan akan jaga kita, ya. Kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Coba kita baca di dalam Yesaya 44. Yesaya 44. Kita ini milik Tuhan, ya, karena kita ini harta, ya, kesayangan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 43, maksud saya, ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Janganlah engkau takut, sebab aku ini menyertai engkau. Dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita memahami bahwa kita milik Tuhan, tentu kita tadi, ya, harus bersyukur, ya, posisi kita sebagai milik Tuhan. Dan dikatakan juga kita harus memahami sebagai milik Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kita ini harta kesayangan Tuhan. Kita mulia, Tuhan akan menjaga, ya, Dia menyertai kita, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, ya. Sebab itu apapun yang kita hadapi, biarlah kita mau serahkan kepada Tuhan, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, ya, Filipi pasal 4, Tuhan itu kaya, ya, Dia akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam. Sebagai milik Tuhan, kita tidak perlu takut menjalani, karena Tuhan akan menyertai, Dia akan menjaga kita, dan dikatakan akan memenuhi segala keperluan kita dengan kekayaannya, ya. Istimewa Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Kristus, kita ini miliknya Allah. Dipertegas lagi, ya, coba kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga. Kita juga menerima, ya, sebagai milik Kristus, menerima janji-janji Abraham. Dahsyat sekali, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita menjadi milik Tuhan, kita memperoleh janji-janji sebagaimana janji kepada Bapak Abraham. Kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi seberapa kita yang percaya kepada Yesus, tadinya kita pokok yang liar, tapi dicangkokkan kepada pokok sejati. Kita menerima, ya, mempunyai hak menerima janji-janji Abraham itu, ya. Kita lihat, ya, Roma pasal yang keempat mengenai Bapak Abraham ini. Roma pasal 4 dari ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan telah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan.
Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran. Karena kita percaya kepada Yesus, ya, kita juga dikatakan ya menerima hak janji daripada Abraham. Luar biasa, berkat Abraham menjadi berkat kita. Ya, biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengerti hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ya, kita sebagai milik Tuhan kita harus bersyukur dan kita harus mengerti bahwa kita juga memiliki janji daripada Bapak Abraham. Biarlah hidup kita ini ya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi firman Allah katakan kita harus mengerti kita milik Tuhan, mengerti empunya milik kita ini. Ya. Jangan kita hanya ya Bapak Ibu bahwa hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri atau hanya menyenangkan. Biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita harus ya di dalam kehidupan ini melakukan semua apa ya kehendak Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita sebagai milik Tuhan punya tanggung jawab. Ya. Tuhan memberikan kita tanggung jawab, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, seperti Paulus katakan, ya Galatia pasal yang kedua, Galatia pasal 2 dan ayat 20 dan juga nanti Filipi pasal 1 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bandingkan dengan Filipi pasal 1 ayat 20. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi Paulus, saudara, orang yang menjadi milik Tuhan tentu tidak ada ketakutan. Memang satu waktu hidup ini akan berakhir ya dengan kematian. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita milik Tuhan, ya dikatakan kematian adalah keuntungan karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup, kita sebagai milik Tuhan, biarlah kita bekerja dan memberi buah. Ya, mau ya ya memberikan hidup kita ini, ya memberikan buah. Ya, sebagai milik Tuhan, ya memberikan ya bukan saja harta kita, ya mengembalikan milik Tuhan, ya persepuluhan, tetapi hidup kita ini biar kita mau persembahkan kepada Tuhan, ya sebagai persembahan yang hidup. Biarlah kalau kita masih hidup sebagai milik Tuhan, ya kita memberikan kehidupan ini, ya
dikatakan bahwa sebagai milik Tuhan, Tuhan sudah memberikan hidup yang baru, memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya, sebab itu kita punya janji dan firman Allah katakan biarlah kita mau memberikan yang mempersembahkan kehidupan ini. Ada tanggung jawab. Roma pasal yang ke-12 katakan mempersembahkan kehidupan kita ini. Ya. Roma pasal yang ke-12 katakan janganlah ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi sebagai milik Tuhan ada tanggung jawab kita mempersembahkan kehidupan kita ini, ya, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, ya, kehidupan yang yang mengalami perubahan pembaharuan, ya, kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Tuhan. Dan kita dikatakan selama kita masih hidup ini, biarlah kita melakukan tanggung jawab kita, ya. Coba satu ayat lagi di dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Satu Petrus pasal 1. Kalau kita membaca dari ayat yang ketiga, terpujilah Allah yang Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Perhatikan ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ia untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya, emas yang fana yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Coba kita bandingkan lagi di dalam 1 Petrus ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang terduga tak bercelat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan diri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, kita yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ya, Tuhan tebus kita, kita harus jangan lagi menyerahkan hidup kita menjadi hamba dosa, ya, menyerahkan hidup kita milik daripada dunia itu atau iblis, tapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu ayat lagi di dalam Roma, ya, Roma pasal yang ke-6. Kita melihat Roma pasal yang ke-6, tanggung jawab, ya, kita sebagai milik Tuhan. Ayat yang ke-13, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, ada tanggung jawab, ya, kita sebagai milik Tuhan. Ya, kita di dunia ini hanya sementara sebagai perantau-perantau. Petrus katakan tadi, ya, perantau-perantau, kita harus hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Kita harus menjadi senjata
Allah, ya. Dikatakan bahwa di dalam Petrus katakan bahwa kita perantau-perantau, pendatang-pendatang, ya. Kita sebagai milik Tuhan, ya, kita harus melakukan tanggung jawab kita untuk hidup di dalam kekudusan, ya, ketaatan kepada kehendak Tuhan, dan kita harus menyerahkan diri kita kepada senjata, ya, kebenaran Allah sebagai hamba Allah, ya. Kita lihat di dalam 2 Petrus tadi, ayat yang ketiga, karena kuasa ilahi yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dari kodrat ilahi, luput daripada hawa nafsu dunia yang membinasakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, firman Allah katakan bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Kita dianugerahkan pengharapan, ya, memperoleh pengharapan, dan kita dikatakan, ya, memperoleh janji-janji Tuhan yang berharga, dan Tuhan mau sebagai milik Tuhan punya tanggung jawab di mana kita, ya, menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan ini. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dan kita hidup di dalam ketaatan dan kesalehan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudara memahami bahwa kita sebagai milik Tuhan, ya, kita mau merasa kita dimiliki oleh Tuhan. Ya, jangan kita, ya, tak kala kita senang dalam keadaan berjalan semua mulus, kita merasa hidup ini milik kita. Tapi ketika kita mengalami susah, ya, kekurangan dan lain-lain, kita merasa kita milik Tuhan. Susah senang hidup, ya, kita ini adalah milik Tuhan. Biarlah kita bersyukur, ya, akan hal ini, dan kita ingat kita tidak perlu khawatir, ya, musim boleh berganti dalam kehidupan kita. Kita punya pengharapan, ya, janji Tuhan sebagai milik Tuhan, ya, kita punya janji-janji yang diberikan. Kita punya hak janji-janji Abraham menjadi bagian kita sebagai milik Tuhan. Kita tidak perlu takut, ya, Tuhan akan menyertai, membela, tentu akan menolong kita. Ya, kita ini adalah harta, ya, kesayangan Tuhan, tentu Tuhan pedulikan, ya, kita sebagai milik Tuhan. Tuhan akan jaga kita. Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Dan apabila kita menghadapi sesuatu kesesakan, ya, kekurangan, kita mau datang kepada Tuhan, Allah kita, ya, akan sanggup, ya, mengadakan, ya, dengan kekayaannya akan menolong, ya, dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, ya, sementara kita masih ada di dalam dunia ini. Ya, Tuhan berikan kepada kita ini sebagai perantau, biar hidup kita selalu mau melakukan kehendak Tuhan, ya, sebagai alat kebenaran Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, mau melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kekudusan, ya, biarlah kita senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi. Dalam kesesakanku kau beri kedamaianku. Saya undang Ibu Gembala ke depan berdoa untuk firman Allah yang kita dengar.
kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami milik-Mu. Tuhan tetap menolong kami, untuk kami tetap hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjaga kami. Jangan sampai dunia memiliki kami Tuhan. Kuasai kami Roh Kudus. Hidupkan kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan bagi kami. Kehadiran-Mu membawa berkat Tuhan. Kehadiran-Mu membawa kedamaian bagi kami. Sukacita Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bangga memiliki Engkau. Kami mau setia kepada Engkau. Kami melakukan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk hidup benar, hidup kudus, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua dihibur oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih. Saatnya kami mau beri persembahan kami Tuhan. Saya mengundang pelayan kolektan. Tuhan Yesus, kami akan membawa persembahan kami. Biar apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda sebagaimana janji Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Dengan mengucap syukur, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pendeta Felix berdoa ke depan. Naikkan doa syafaat dan berdoa buat kita. Bersyukur kami dapat merasakan kehadiran-Mu lewat ibadah raya kami pada sore hari ini. Setiap pujian yang sudah kami naikkan, biar itu telah naik di hadirat Allah. Dan Engkau sudah melawat kami lewat kebenaran firman Allah. Memampukan, mengokohkan, haleluya, pengiringan dan pelayanan kami di hari-hari yang sementara kami ditampi,
Tapi kami percaya bahwa kematian-Mu Yesus telah membawa kemenangan yang luar biasa untuk membawa kami mengaplikasikan, mensejajarkan kebenaran firman Allah dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Memberkati umat-umat-Mu dalam setiap pekerjaan, aktivitas sepanjang minggu yang berjalan. Di kantor, di rumah, di usaha, dimanapun jemaat berada. Kawali jemaat-Mu Tuhan. Belah mereka. Haleluya. Yang lemah Engkau kuatkan, sehingga lutut yang mulai goyah akan diteguhkan, dikuatkan lagi. Biar kami tetap berpaut, tetap menempel dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, pekerjaan ringan maupun pekerjaan berat, di rumah, di kantor, dimanapun berada. Kami percaya janji Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan. Khusus kami berdoa untuk perayaan Natal yang sudah terprogram sama dengan tahun yang lalu. Tuhan tolong tempat ini juga jauh-jauh hari sudah kami klaim, bawa dalam doa. Baik acara maupun cuaca pada hari H. Tuhan akan tolong sehingga semua dimudahkan oleh Tuhan. Kami jemaat juga boleh bersuka cita untuk merayakan Natal pada tahun 2022. Terima kasih Bapak, keluarga gembala, anak-anak, jemaat sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami akan akhiri acara ibadah raya kami pada sore hari ini. Kami percaya sebentar kami pulang, bukan seperti kami datang, sebab kami pulang sebentar, kami sudah membawa berkat yang telah terisi penuh dalam kehidupan kami. Ini doa kami mengucap syukur, kami tamatkan acara ibadah raya kami pada sore hari ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat mengangkat tangan, kedua belah tangan kita. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online. Engkau angkat tanganmu, yakinlah hak janji yang diberikan kepada Bapak Abraham orang percaya. Itu menjadi janji hak kita sebagai milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang empunya hidup kami. Engkau yang empunya seluruh ciptaan ini. Istimewa Engkau yang telah menebus, menyelamatkan kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan pedulikan kami. Sebagai harta kesayangan Tuhan akan menjaga kami. Akan memelihara kami. Biarlah kami juga sepatutnya kami hidup sebagai milik-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan punya tujuan supaya kami menjadi alat-Mu, kemuliaan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau jamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan adakan, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan, kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian daripada seluruh jemaat-Mu. Memberkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tetap mengangkat kedua tangan kita. Kita semua pulang, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.